Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda orang yang meninggalkan hidayah atau dicabut hidayah darinya, ya, atau tidak mengikuti hidayah. Maka ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang ciri-ciri orang dicabut hidayah, maka kebalikan dari ini semua, ya. Ini tadi saya ulangi. Ciri-cirinya sebaliknya adalah apa? Tidak merasa lapang dada dalam, ya, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah atau larangan, ya. Ada orang seperti itu, ya, dia bilang ini hukumnya haram, dia ini gimana? Enggak, hawa nafsunya enggak bisa. Hawa nafsunya enggak mau terima kalau ini hukumnya haram. Banyak. Misalnya dalil-dalil menunjukkan haram, musik itu haram. Hawa nafsunya enggak bisa haram. Beda dengan orang, iya saya terima haram, tapi saya belum bisa meninggalkan musik. Itu lain. Tapi kalau enggak haram, ini karena begini, pakai dalil, pakai otak, pakai logika, padahal dalilnya jelas. Ijma ulama. Ya, berarti dia hidayah dalam hal ini tidak ada, ya. Hatinya tidak lapang, ya. Contoh tadi, orang yang sabar dalam menjalani musibah dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya protes, ya, ciri-ciri protes terhadap takdir Allah. Takdir atau keputusan Allah. Yang protes tersebut nampak dari apa? Dari sikapnya. Dengan lisannya, kata-kata, kenapa begini, kenapa? Dari sikap badannya, yang mungkin dia merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahili, bukan dari golongan kami orang yang terkena musibah kemudian menampar pipinya, merobek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ya. Contoh lagi, merasa bersalah jika melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena hati, jika hati masih benar, dia masih mengenal kebenaran. Hati masih ada hidayah, maka dia peka dengan kemungkaran. Dia tahu ini salah. Sebaliknya, ya, hilang kepekaan terhadap kemungkaran. Hilang kepekaan dalam kemungkaran. Sudah jadi hal yang biasa. Ya. Maksiat jadi hal yang biasa. Dia meninggalkan kewajiban santai saja, dia melakukan maksiat santai saja. Ini jadi masalah. Oleh karenanya Nabi bersabda dalam hadis, innal abda idza, ya, sungguhnya seorang hamba jika melakukan kemungkaran, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka diberikan titik hitam dalam hatinya. Kalau dia terus bermaksiat terus, hatinya hitam sampai tertutup. Itu yang disebut dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Sungguhnya hati mereka tertutup dengan ran, yaitu hitam sudah meliputi hati mereka. Kalau sudah hitam meliputi hati mereka, maka susah. Kemungkaran dia anggap biasa, kemaksiatan dia anggap biasa, meninggalkan maksiat dia anggap, meninggalkan kewajiban dia anggap biasa, melakukan maksiat dia anggap biasa. Dan ini yang kita khawatirkan zaman sekarang ini. Terlalu sering, ya, oleh karena seorang yang selalu melakukan maksiat terbiasa. Jadi kecanduan bahkan dianggap biasa, tidak merasa pilu hatinya sama sekali. Seperti kita contoh sekarang, kita sebanyak di antara kita hidayah ini hilang. Contoh melihat aurat wanita yang terbuka di medsos. Seharusnya kita tahu itu maksiat. Seharusnya kita melihat seorang terbuka, kemudian terlihat sebagian dadanya, terlihat sebagian betisnya. Harusnya kita merasa, aduh ini kenapa saya lihat seperti ini? Tapi karena terbiasa, hitam lagi di hati kita, hitam. Untuk poin ini kita merasa biasa dan tidak merasa dosa sama sekali, bahkan untuk istighfar kepada Allah saja enggak. Kenapa? Saking biasanya. Wa'udzubillah, ya. Ya, oleh karenanya hati-hati, ya. Dan itu bahaya karena sering terbiasanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang meninggalkan salat, meninggal sekali, mungkin sedih, kedua gelisah, lama-lama terbiasa. Maksiat, minum khamar sekali merasa takut, lama-lama biasa, enggak ada masalah. Jadi seakan-akan hal yang biasa, sampai hatinya tertutup, dia tidak merasa berdosa. Kalau orang punya iman, dia melakukan maksiat, dia pasti masih berdosa, bertobat, ya Allah. Meskipun dia melakukan lagi, berarti dia masih ada hidayah dalam hatinya. Tapi kalau saya melakukan maksiat berulang-ulang dan dia nyaman-nyaman saja, ini berarti hidayah telah dicabut dari hatinya.